Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 kelas TPH PAA dan kita sekarang mau melakukan pengamatan proyek TPH. Perkenalkan, nama saya Syahriza dan dengan NIM 084. Perkenalkan, nama saya Zuratul Mahruha dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, saya Gloria Kizia Marsain Haryadi dengan NIM akhir 088. Perkenalkan, saya Nur Atifah dengan NIM akhir 080. Dan saya Mudianatun Nusrah dengan NIM akhir 086. Selamat menyaksikan. Lahan yang kami amati berupa lahan cabai yang berada di Dusun Dero, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lahan ini memiliki kurang lebih 1.000 tanaman yang ditanam dalam 6 bedengan. Cabai memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, dan spesies Capsicum frutescens L. Morfologi tanaman cabai mencakup akar tunggang yang kuat, batang tegak berwarna hijau gelap dan berkayu yang memiliki banyak cabang, daun tunggal berbentuk bulat telur, bunga tunggal berwarna putih, serta buah kecil berbentuk lonceng yang rasanya sangat pedas, berwarna hijau saat muda dan menjadi merah saat matang. Syarat tumbuh cabai rawit meliputi jenis tanah yang gembur dan subur dengan pH 6-7, suhu udara optimal sekitar 21-31 derajat Celcius, intensitas sinar matahari penuh minimal 10-12 jam per hari, curah hujan ideal 800 hingga 2000 mm per tahun, serta kelembapan 70-80%. Ketinggian tempat yang ideal adalah dataran rendah hingga menengah, dengan batas maksimal sekitar 1.400 mdpl. Pada pengamatan kami di kebun cabai, kami telah menemukan berbagai macam hama dan juga musuh alami. Berikut klasifikasi dari hama dan juga musuh alami yang telah kami temukan. Yang pertama, kami menemukan hama ulat grayak dengan Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Noctuidae, genus Podoptera dengan spesies Podoptera litura. Kemudian selanjutnya kami menemukan hama belalang pada Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archerididae, genus Locusta dengan spesies Locusta migratoria. Selanjutnya kami menemukan hama kepik dengan Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Pentatomidae, genus Nezara dengan spesies Nezara viridula. Kemudian kami menemukan musuh alami berupa capung pada Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Odonata, famili Libellulidae, genus Orthoterum dengan spesies Orthotetrum sabina. Tanaman cabai yang terserang hama menunjukkan berbagai gejala seperti serangan ulat ini ditandai dengan daun yang berlubang karena dimakan, serta buah yang rusak maupun terdapat lubang gigitan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas buah. Sementara itu, kepi yang merupakan hama penghisap dapat menyebabkan daun menjadi keriting, menguning, bahkan rontok. Buah yang terserang pun cenderung kecil, cacat, dan tidak layak jual. Kemudian ditemukan juga capung. Nah, capung ini sebagai predator atau bisa menjadi sebagai agen pengendali hayati karena bisa memangsa apit-apit kecil yang ada di lahan. Nah, gejala yang sudah dipaparkan jika tidak segera dikendalikan maka dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan. Oleh karena itu, penting dilakukan pengendalian hama secara cepat dan tepat. Nah, pada selanjutnya kami menghitung intensitas kerusakan dengan mengambil 3 sampel pada skala 0 hingga skala 4 dengan rumus sigma n dikali V dibagi dengan Zn dikali dengan 100%, di mana sigma n kali V n-nya adalah dari skala 0 ataupun sampai skala 4. Kemudian yang V adalah jumlah daun yang terkena serangan. Kemudian Z adalah skala terbesar atau skala tertinggi, yakni skala 4, dan N adalah total dari skala 0 hingga skala 4. Kemudian dikali dengan 100%.
Nah, pada sampel pertama, intensitas kerusakannya adalah 36,67%. Kemudian sampel yang kedua, 25,675%, dan yang sampel ketiga adalah 27,027%, dengan rata-rata 29,79%, yang termasuk ke dalam kategori sedang. Nah, pada ketiga hama tersebut dapat dilakukan pengendalian. Pada ulat, pengendalian hama ulat pada tanaman cabai dapat dilakukan dengan cara mengambil ulat dan telurnya secara langsung, memanfaatkan musuh alami, serta menggunakan pestisida nabati atau insektisida hayati. Jika serangan sudah berat, insektisida kimia dapat digunakan sesuai dosis agar tidak merusak lingkungan dan tanaman. Kemudian pengendalian belalang dapat dilakukan dengan menangkap secara manual, membersihkan gulma sebagai tempat persembunyian, serta memelihara predator alami seperti ayam atau burung. Bila populasinya tinggi, penyemprotan insektisida dilakukan di area pinggir lahan tempat masuknya belalang. Kemudian pengendalian kepik dilakukan dengan pemasangan perangkap kuning, menjaga kebersihan lahan, serta penggunaan pestisida nabati dari bahan alami. Jika serangan meningkat, insektisida kimia dapat digunakan dengan penyemprotan terarah pada bagian bawah daun tempat kepik aktif.